Polisi menyebut pelaku mutilasi Agus Soleh di Jombang sempat pulang untuk mengambil senjata tajam untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku bernama Eko berkelahi dalam keadaan mabuk dengan korban di TKP dekat saluran irigasi persawahan di Desa Buku Harum, Megaluh, Jombang. Kemudian pelaku memukul keras kepala korban hingga menyebabkan korban terjatuh. Usai Agus terjatuh, Eko langsung sempat pulang sebentar ke rumah untuk mengambil senjata tajam sejenis gergaji yang digunakan untuk memotong kayu. Kemudian dia gunakan untuk memotong bagian kepala korban. Alat tersebut digunakan pelaku untuk bekerja sehari-hari. Setelah mengambil sosrok, Eko kembali ke TKP. Agus yang sudah tidak bergerak kemudian digeser mendekati aliran saluran irigasi persawahan dan disitulah Eko melakukan eksekusi terhadap korban. Dari informasi yang dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku memutilasi korban saat korban masih hidup, meskipun saat itu korban tidak dalam keadaan yang sadar. Selesai melakukan eksekusi, memotong kepala korban, Eko membawa kepala Agus dan dibuang di Sungai Ngereco, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, hingga kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang. Motif yang melandasi Eko menghabisi nyawa Agus karena sakit hati. Saat cekcok, Eko mengaku ada ucapan-ucapan korban yang membuatnya marah. Hal itulah yang membuat pelaku tak terkendali, ditambah sudah dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman keras. Dan pelaku pun langsung melakukan eksekusi sadis terhadap korban. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pencarian barang bukti yang dibuang pelaku berupa alat pemotong yang digunakan untuk memotong bagian tubuh korban. Dalam pembunuhan sadis ini, Eko ditahan dan menjadi pelaku tunggal. Pihak kepolisian menerapkan pasal 340, pasal 338, dan pasal 339, di mana pelaku diancam hukuman mati atau paling lama 20 tahun penjara. Izin Bapak Kapolres, saya akan melanjutkan terkait proses penyidikan kami. Jadi benar bahwa pada tanggal 12 Februari hari Rabu minggu lalu kami menemukan mayat yang mana ditemukan tanpa kepala, dan alhamdulillah sorenya ditemukan oleh warga kepalanya yang berada di Sungai Berantas. Jadi rekan-rekan sekalian, setelah kita lakukan penyidikan, kita melakukan otopsi, memang ditemukan adanya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan kematian. Sehingga pada saat itu kami melakukan penyidikan, bahkan kami mengecek beberapa data identitas yang mungkin mendekati dengan jasad. Sehingga kami menemukan salah satu yang kami duga sangat kuat, namun dari pihak keluarga sendiri masih belum menerima bahwa Saudara Agus ini masih hidup, dengan mana pembuktiannya adalah pelaku utama ini menghubungi keluarga korban dengan mengatasnamakan Agus bahwa Agus bekerja di Bali, tetapi tidak pernah mau video call, tidak pernah mau ditelepon, hanya menggunakan WhatsApp. Nah, sehingga timbullah kecurigaan. Kami pun dari pihak kepolisian melakukan identifikasi, kami pun memastikan dengan mengajukan tes DNA baik dari sampel mayat dan juga sampel keluarga korban. Terduga pelaku pada tanggal 19 Februari di rumahnya pada pukul 07.30, yang mana di dalam rumahnya sendiri ditemukan barang bukti motor, salah satu motor dan juga handphone milik korban. Ya, ini dibuktikan dengan hasil penyidikan kami, yaitu dosbook yang berada di rumah korban dan juga surat-surat kendaraan bermotor secara resmi yang sesuai dengan nomor rangka maupun nomor mesin. Setelah itu, kejadian tersebut memang dibenarkan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres, yang mengawali pembunuhan ini adalah kegiatan minuman keras. Penyampaian dari pelaku, memang minuman keras ini sudah sangat banyak dikonsumsi sehingga tidak terkendali, baik korban maupun pelaku. Ya,
Sehingga pada saat selesai minum ada cekcok. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di TKP. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala, korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun. Pelaku ini kembali ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang memang digunakan, tosrok ya, yang memang digunakan untuk sehari-hari bekerja. Setelah diambil kembali ke TKP, korban ini digeser mendekati aliran sungai atau got itu. Setelah itu dilakukan eksekusi, pemotongan kepala di situ. Sehingga memang di TKP tidak ditemukan bercak darah. Karena aliran sungai itu yang membawa aliran darah untuk tidak terlihat. TKP-nya di mana ya? TKP di tempat saluran drainase persawahan Dusun Duku Mireng, Desa Duku Harum, Kecamatan Megalu. Dan penemuan Iya, di TKP-nya di situ. Jadi pada saat berkelahi, korban itu tetap di situ, pelaku kembali ke rumah. Jadi sempat kembali ke rumah, mengambil pisau tersebut, setelah itu dilakukan pemotongan kepala. Setelah itu pelaku membawa dulu kepalanya, dibuang di sungai Recok, Desa Sidomulyo, Megalu. Setelah dibuang kepala, pelaku kembali lagi untuk membuka baju dan juga celana dan membungkus baju tersebut, membungkus dengan alat yang dia gunakan. Dan setelah itu kembali lagi dibuang di Dusun Beweh, Sungai Beweh, Desa Mogri, Megalu. Jadi BB-nya juga sampai saat ini masih kami lakukan pencarian, mengingat karena sungai tersebut sungai yang arusnya cukup deras. Izin Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.